Ya, kita mulai saja proses riggingnya. Oh ya, sebelum kita melakukan rigging, yang terlebih dahulu kita lakukan adalah membuat karakter kita posisinya ada di 000 dan pivotnya juga ada di 000. Oke, bagaimana mengubahnya? Caranya adalah di sini ada di hierarki. Nah, kita buat agar pivot dari karakter, pivot atau titik tengah dari karakter yang kita buat ini ada di 000 semua. Caranya, kita tekan effect to pivot only. Setelah itu kita tekan center to object. Nah, dia sudah menempatkan pivotnya ada di tengah-tengah dari objek. Namun kita harus membuat agar pivotnya ini ada di bawah dari karakter. Oke, kita bisa gerakan ini ke bawah ataupun kita bisa klik kanan di sini untuk membuatnya ada di bagian paling bawah. Oke, bila kita udah mengatur center dari karakternya, sekarang posisi dari karakternya. Sekarang ini kita bisa nonaktifkan. Oke, setelah itu kita bisa klik kanan di sini untuk membuat posisinya ada di tengah-tengah. Oke, setelah sudah, kita tinggal membuat struktur dari bone. Di sini kita menggunakan biped. Kita klik bipednya, setelah itu kita drag. Nah, di sini kita bisa melakukan pengaturan ukuran terlebih dahulu. Caranya adalah kita klik salah satu di skeletonnya, setelah itu di dalam tab motion ini terlebih dahulu kita harus mengaktifkan figure mode-nya. Setelah itu di sini ada pengaturan, kita bisa melakukan pengaturan tinggi dari karakter. Oke, misalnya setelah itu kita bisa melakukan pengaturan seperti banyaknya tulang di bagian dada ataupun berapa banyak jari di sini, bisa 4 jari ataupun link dari jari tersebut bisa kita tambah atau kita kurangi. Oke, ini opsional, bisa kalian pilih yang mana yang paling pas dengan karakternya. Nah, setelah itu barulah kita ingin memasukkan struktur bone ini ke dalam karakternya. Nah, untuk melakukan kita bisa menggeser karakternya ke bone ini ke dalam karakter, yang harus kita pilih adalah di sini ada bip 01. Bip 01 ini adalah pusat dari karakternya, pusat dari bone, sehingga di sini bisa kita geser. Nah, untuk menjadikan dia tepat di tengah-tengah, bisa kita tekan di sini klik kanan agar posisinya pas di 00. Kita bisa lakukan F3. Nah, kita bisa atur penempatannya. Setelah itu kita bisa scale bone di sini. Nah, kita buat kurang lebih proporsinya sama seperti karakter yang kita buat. Di sini juga kalian bisa ganti ke view ataupun ke lokal untuk membuatnya lebih enak untuk menggeser ataupun scale dari bone karakter. Oke, sekarang kita sudah hampir selesai, hanya tinggal melakukan pengaturan beberapa. Contohnya seperti menyamakan tangan bagian kiri dengan bagian kanan. Seperti tangan bagian hijau sini tidak sama dengan tangan bagian yang biru. Nah, untuk menyamakannya saja kita tidak perlu mengedit tangan bagian biru dan menyatukannya dengan karakter. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita select tulang bagian bahu di tangan bagian hijau, kita select 2 kali. Nah, dalam tab modify ini kita copy paste di sini. Terlebih dahulu kalian harus aktifkan collectionnya. Oke, setelah itu kalian bisa katakan copy, kalian paste di sini, paste posture opposite.
maka bagian tangan kiri dan kanan sudah sama. Begitu juga dengan kaki, kita klik 2 kali, copy, paste, posture opposite. Oke, maka semuanya sudah sama. Nah, yang perlu kalian ingat dalam membuat proporsi bone adalah penempatan sendi. Jadi tidak masalah apabila karakter kalian tulangnya itu melebihi dari bentuk karakter. Yang terpenting di sini adalah penempatan sendi, apakah sudah ada di tempat yang benar atau belum. Seperti bagian leher, bagian kepala ini, dan bagian tangan haruslah ada di persendian yang benar. Oke, kalau itu sudah terpenuhi, maka kita sudah bisa melakukan rigging. Oke, terlebih dahulu select dari karakternya. Dalam tab modify ini, kalian bisa cari modifier skin. Oke, kalian tekan modifier skin. Setelah itu kalian bisa add bone-bone mana saja yang masuk dalam modifier skin tersebut. Kalian add di sini. Nah, kalian bisa masukkan semuanya, misalnya. Nah, kalian masukkan semuanya, kalian select. Nah, apabila itu sudah dilakukan, maka apabila kita klik atau kita pilih salah satu bone, misalnya bagian tangan, maka ia otomatis sudah bisa digerakkan mengikuti struktur bone. Nah, namun masih ada beberapa kendala seperti apabila kita melakukan pergerakan kaki, masih ada bagian-bagian yang tertarik seperti ini. Ya, bagian itulah yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Oke, untuk memperbaikinya lebih mudah apabila kita harus melakukan animasi terlebih dahulu. Tujuannya adalah supaya kita bisa dengan mudah mendeteksi bagian-bagian mana saja yang rusak atau bagian mana saja yang tertarik. Oke. Nah, untuk melakukan animasi, simple animasi, kita klik bone-nya di dalam tab modify ini, kita harus menonaktifkan figure mode. Nah, oke. Nah, sekarang kita ingin menggerakkan karakternya itu, bone dari karakternya itu, yang harus kita aktifkan auto key-nya terlebih dahulu. Nah, di sini misalnya kita ingin mengecek bagian kaki, apakah bagian kaki sudah benar atau belum. Misalnya kalian tinggal digerakkan, maka dia akan membentuk satu key di sini. Kalian geser ke frame 20. Nah, kalian gerakan seperti ini misalnya. Oke. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, bagian-bagian yang rusak seperti bagian ini, bagian paha. Nah, itu untuk bagian kaki. Nah, sekarang gimana untuk bagian tangan? Kita klik bone tangan, kita gerakan sedikit, dia akan terbentuk key. Nah, sekarang kita tarik dia ke atas misalnya. Oke. Nah, di sini tulang bahunya bisa kalian rotate juga. Nah, oke. Di sini terlihat dengan jelas bagian-bagian yang rusak. Nah, animasi ini bisa kita teruskan untuk bagian-bagian yang lain, bagian kiri dan bagian kanan, dan kita pose dengan pose-pose yang lain juga untuk mengecek bagian-bagian mana saja yang terlihat ada kerusakan di situ. Oke, sekarang saya sudah menganimasikan karakternya. Nah, jadi apabila kalian ingin melakukan sebuah animasi, pastikan animasi tersebut bisa mewakili bagian-bagian mana saja yang terlihat rusak. Jadi bisa dengan mudah kalian memperbaikinya. Nah, oke, sekarang kita perbaiki karakternya. Di sini kalian tekan skin. Kalian harus aktifkan vertexesnya.
geser ke bawah, wake tool-nya kalian aktifkan, maka akan keluar tabel seperti ini. Nah, sekarang kita coba geser ke frame, misalnya frame 60 untuk memperbaiki bagian paha ini. Kalian tekan di sini, tekan bone di bagian paha, maka akan terlihat bagian yang merah, kuning, dan seperti bagian biru. Nah, bagian merah adalah bagian yang terinfluence penuh dengan bagian paha. Bagian yang kuning adalah bagian yang masih setengah-setengah terinfluence dengan bagian paha. Dan bagian yang biru adalah bagian yang sangat sedikit terinfluence dengan bagian paha ini. Oke, sekarang kita perbaiki ya. Oke, sekarang kita misalnya kita tekan vertex di sini 1. Kalian tekan Ctrl untuk select 1 lagi. Setelah itu kalian tekan loop, dia akan menselect seluruh bagian yang ada di sekelilingnya. Nah, di sini kalian tekan aja 1 untuk membuat dia terinfluence penuh dengan bagian paha. Oke. Setelah itu misalnya kalian tekan grow untuk menselect vertex yang selanjutnya. Kalian tekan 1, kalian grow lagi, sekalian tekan plus untuk membuat dia lebih terinfluence dengan bagian paha. Oke. Nah, sekarang sudah terlihat lebih baik dari bagian yang tadi. Oke. Nah, kita tidak perlu memperbaiki paha bagian kiri, karena yang bisa kita lakukan, kita bisa mengcopy weight dari bagian kanan untuk kita aplikasikan ke bagian yang kiri. Nah, caranya adalah kita tekan tombol mirror mode. Nah, setelah itu kita bisa paste blue to green first. Jadi kita aplikasikan bagian yang biru ke bagian yang hijau. Oke, kita klik di sini sekali. Nah, sekarang bagian yang hijau sudah mengikuti bagian yang biru. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan bagian-bagian lain. Contohnya adalah bagian tangan di sini. Kita geser ke ke frame di mana dia terlihat rusak. Oke, contohnya adalah di frame 49. Oke, caranya sama seperti tadi, klik 2 vertex, tekan Ctrl ya, kalian loop untuk membuat dia loop, kalian tekan 1, kita grow lagi, kita tekan 1 lagi. Oke, nah kita grow misalnya, terus kita naikkan nilainya. Oke. Nah, ada bagian-bagian yang masih rusak, terutama bagian ini. Kalian bisa tekan manual, select manual. Oke, ya. Setelah itu kalian naikkan nilainya. Nah, oke, sekarang sudah lebih baik. Nah, apabila ada bagian-bagian yang masih rusak seperti ini, kalian bisa kurangin nilai dari wake tool-nya. Nah, kalian bisa geser untuk melihat bagian mana saja yang masih rusak. Kalian bisa kurangi. Oke, seperti itu. Nah, kita bisa melakukan itu untuk misalnya bagian dengkul, bagian siku, atau bagian jari. Oke. Apabila itu sudah saya lakukan semua, kita lakukan satu sisi saja. Setelah itu kita bisa mirror mode untuk bagian sisi satunya lagi. Oke, sekarang saya sudah memperbaiki seluruh bagian-bagian yang rusak.
Jadi apabila saya play animasi di sini, bisa dilihat tidak ada bagian-bagian yang masih terlihat rusak. Dan apabila langkah ini sudah kita lakukan, bisa dikatakan bahwa rigging karakter yang kita lakukan sudah bisa dikatakan selesai. Oke. Nah, apabila sudah selesai dan saya ingin menyimpan animasi yang saya buat tadi, kita bisa save animasi tadi di sini. Save file. Misalnya animasinya saya kasih nama test rigging dari frame 0 sampai dengan frame 200. Ininya saya rasa tidak perlu diaktifkan. Saya save. Oke. Nah, maka sudah di save. Dan apabila kalian ingin loadnya lagi suatu saat nanti, kalian bisa tekan ini, load file, kalian pilih animasi yang tadi, kalian tekan OK, maka animasinya sudah bisa di load. Nah, apabila kita ingin menghapus animasi ini, kita bisa menekannya dengan tombol clear animation di sini. Oke, maka animasinya atau pose karakternya sudah kembali lagi ke pose semula. Nah, setelah ini barulah animasi atau karakter yang kita buat sudah siap untuk kita animasikan. Oke, terima kasih sebelumnya dan sampai jumpa.